Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulur semua pecinta ikan Kebumen. Hari ini saya akan ngajak panjenengan lihat keseruan panen parsial atau panen sebagian udang faname di daerah Kebumen bagian selatan. Panen udang faname di selatan Kebumen atau Kebumen bagian selatan, tempat sentra udang faname di Kebumen. Ini lagi panen parsial atau pengurangan jumlah panen awal istilahnya. Yuk. Ahli nih yang jalan, biasa panen. Udang faname ini diparsial atau dipanen sebagian di umur 58 hari. Kira-kira diambil sekitar 8 kuintal. Untuk ukuran sendiri, ukurannya sekitar sekilo isi 100 atau 100 lebih. Nah, panjenengan bisa saksikan udangnya berlompat-lompat itu. Banyak. Kalau di budidaya udang faname, saya tidak terlalu mendalami, cuma hanya sekedar tahu. Dan kebetulan ini pas saya lagi ngecek kolam nila, ada yang parsial. Nah, ini saya ngambil cerita dari orang-orang yang panen. Katanya kenapa dipanen sebagian, supaya apa? Supaya nanti ketika panen hasilnya lebih maksimal. Jadi dari ukurannya itu lebih bagus, bobotnya juga lebih bagus, pertumbuhannya juga lebih bagus. Intinya panen sebagian ini biasa digunakan oleh petani udang ini untuk bayar benurnya dan untuk bayar pakannya, karena sistemnya sistem kemitraan. Jadi ngambil bibit dari pos, terus ngambil pakan juga dari pos, nanti bayarnya ketika panen sebagian atau panen parsial ini. Panjenengan bisa saksikan, nih sudah dijala ini, udangnya banyak. Tapi juga nanti ada proses pensortiran juga setelah dijala ini. Jadi saya cuma nonton, lihat sambil dengerin cerita dari petambak atau petani udang faname ini, karena saya sendiri kurang begitu memahami. Katanya sih sistemnya juga pakai bioflok, jadi pakai bakteri, dan aerasinya itu berupa kincir. Nah, sebagian dari petani udang di sini sudah berhijrah ke nila, karena udang ini sayang sekali harganya lagi kurang bagus dan pakannya naik terus, makanya mereka ambil alternatif untuk membudidayakan ikan nila. Misalnya banyak dari petani di sini itu yang punya 4 kolam, 5 kolam. Jadi yang 2 tetap udang, yang 3 itu diganti ikan nila. Jadi nilanya juga air payau, karena sesuai dengan tempat ini di dekat pantai, dari bibir pantai paling berjarak sekitar 500 meter, 200 meter, ada yang 1 kilometer. Jadi airnya tetap payau dengan salinitas di atas 10. Secara bisnis, budidaya udang faname ini tergolong sangat menguntungkan kalau harganya lagi bagus. Tapi kalau harganya lagi jeblok kayak gini, petani bisa merugi sampai ratusan juta. Kasihan sekali. Sayang sekali. Saya kurang paham kenapa harga bisa anjlok sedemikian rupa. Untuk ukuran sekilo isi 100 atau size 100 ekor per kilogram itu paling mentok di harga 50.000. Sedangkan untuk harga pakannya sendiri itu sudah di atas 20.000 per kilogram. Nah, mungkin FCR-nya, operasionalnya juga sangat tergantung pada biaya-biaya yang harus dikeluarkan petani. Nek bahasa Kalau Sunda, dengan harga tersebut kurang digoreng malengkung, lamun merugi, iwak digoreng malenjer. menurut saya dan menurut kisah dari beberapa orang petani. Tapi kalau harga lagi bagus, misal kolam ukuran 2400 meter,
alias 40 meter kali 60 meter dengan taburan bibit itu sekitar 150.000 ekor. Itu kalau kita sampai panen 4 ton 80.000 per kilogram supaya udangnya ngumpul. Tapi kalau harganya lagi jeblok kayak gini, orang pertama kasihan petani. udah Makanya jalan. di daerah sini banyak petani yang berhijrah ke ikan nila karena operasionalnya enggak tinggi, terus sistem perawatannya juga enggak terlalu rewel, enggak seperti kayak udang. Malah bahkan di sini tuh jarang banget yang pakai aerasi. Jadi kalau siap kincir atau aerasinya malah justru sering dimatikan kalau untuk nila. Tapi kalau untuk udang harus 1 kali 24 jam dan tidak boleh mati. Makanya yang jaga itu harus standby. Istilahnya kalau tidur ya tidur ayam lah. Juga pemberian makannya harus disiplin. Kalau nila tidak terlalu. Makanya kalau budidaya nila di sini itu tergolong budidaya ikan yang santai. Nah, panjenengan lihat, ini tadi jalannya dilempar. Biuk. Wow, luar biasa ini. Mantap ini. Mungkin 1 kali lempar jala ini bisa sekitar 50 kg. Karena jalannya ukurannya juga besar. Terus udangnya juga banyak. Untuk video kali ini saya nggak bisa bercerita banyak secara teknis karena memang ini bukan bidang saya, bukan keahlian saya di udang faname. Saya dulu juga pernah nyoba terus gagal, kemudian saya bisa hijrah ke nila. Nah, saya cuma lihat saja panen kayaknya kok seru. Nah, yang saya ceritakan ini berdasarkan dari cerita-cerita para petambak atau petani udang di daerah Kebumen bagian selatan. Nah, panjenengan bisa lihat nih prosesnya seperti ini. Mantap. Kalau orang-orang di dekat tambak mungkin sudah nggak heran lihat video ini. Tapi kalau orang yang baru lihat mungkin ini sangat menarik. Rumah saya dekat pantai. Kebetulan rumah orang tua. Kemudian saya agak menjauh ke daerah perkotaan karena supaya memudahkan usaha, aksesnya juga. Tapi kalau melihat seperti ini kayak nggak ada bosannya gitu. Karena apa? Ikannya banyak, udangnya banyak. Jadi kayak rame, menghibur. Nah, selanjutnya setelah dipanen di sebelah kolam, kemudian dibawa ke tempat sortir. Nah, ini tempat pensortiran. Jadi dipisahkan sesuai dengan ukuran. Rata-rata ukuran 100 ekor per kilogram. Juga ada yang lebih, ada yang 200 ekor juga. Makanya dia harus disortir supaya nanti ketika di tempat pengepulnya sudah nggak perlu sortir lagi. Demikian video dari saya. Banyak salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya sama. Rasanya sama. Namanya sama ini. Oh iya. Udang ya. Udan ke. Betul. Ya, udan ke udang. Kuku paling ganteng. Jane di sana nggo gawe apa sih ya? Konsumsi. Oh, konsumsi. Konsumsinya wong Cina. Loh. Ki jenengan ini masa dikasih benang di sini jenengan terus lain nyeluruhke kepriye mau? Oh. Itu tadi goib. Oh, goib ya. Oh, nek udang dia punya cucuk yang hidungnya landep ya gitu ya. Oh iya. Patil. Oh, patil nggih. Ora sungu, Mas. Ora sungu. Ora. Oh.